Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Daniel Haloman. Pada hari ini saya akan mengerjakan 3 labs dari Cisco Academy. Lab yang pertama yang akan saya kerjakan yaitu lab Linux server. Tujuan dari lab ini yaitu kita mengetahui apa itu server dan bagaimana cara menggunakan telnet di servis TCP. Di bagian pertama, server. Apa itu server? Yang kita kenal server itu sebuah program yang ditulis untuk menyediakan sebuah informasi yang telah di-request oleh klien. Oke, langsung saja kita langsung praktekkan ya. Langkah yang pertama yaitu kita akan mengakses command line. Yang pertama kita akan login CyberOps Workstation PM yang telah saya download. Dan saya akan masuk ke virtual mesinnya. Kita start ya. Oke saja kita full screen. Ya, workstation yang kita pakai ini sebuah operating system Arch Linux. Kita masukkan passwordnya. Masukkan password CyberOps. Langsung saja kita kembali ke perintah. Oke, baik. Kita session. Baik, bentar ya. Oke, langsung saja kita di sini perintah di sini kita akan menggunakan sudo ps min-elf. Ini sebuah sudo itu kan perintah untuk masuk ke direktorinya dan menampilkan program yang sedang dijalankan. Langsung saja kita ke terminal. Kita ketikkan sudo ps min-elf. Passwordnya CyberOps. Oke. Nah, di sini akan menampilkan program yang sedang kita jalankan. Dari yang kita ketahui, komen PS ini yaitu perintah untuk melihat program yang sedang dijalankan. Langkah selanjutnya, kita akan menggunakan program yaitu sudo users sbin gigs. Ini perintah ini untuk menampilkan apakah ada file yang bernama gigs di coba kita lihat ya. Kita masukkan saja perintahnya. Copy, kita paste. Apakah ada file gigs di direktor kita? Oke, langsung kita copy ke garbage collection sudo usb. Oke, ini nggak bisa di copy paste, kita harus menjalankannya dengan menulis secara manual. Sudo ps min ejh. Oke, ada ya, terdapat program gigs di direktur kita. Oke, langkah selanjutnya kita menggunakan command nested ya, nested. Command ini membantu kita untuk mengidentifikasi sebuah network yang sedang berjalan di komputer kita. Kita ketikkan saja langsung perintah netstat ya. Netstat. Oke, kita lihat. Nah, ini jaringan yang sedang berjalan di komputer kita. Oke. Selanjutnya ke langkah selanjutnya kita menggunakan netstat tapi kita tambahkan command tunap sebagai pilihan.
ini untuk menampilkan atau untuk meng-highlight sebuah program yang bernama Ngik Server. Ketikkan saja perintahnya sudo, masukkan sudo nestat min to nap. Oke, baik. 95 chicks. Nah, ini dia. Kita 712. Nah, di sini kita dijelasin ya, tunap ya, tunap. Min T, min U, min N, min A sebagai pilihan di nested. Di sini dijelaskan kolom pertama menampilkan menampilkan 4 layar protokol. Itu bisa UDP atau TCP. Di dalam case ini di dalam tes ini kita terdapat ada TCP, ada UDP. Dan lanjut ke kolom ketiga, di sini sebuah address ya, address port. Alamat jaringannya. Dan di kolom kelima akan menampilkan sebuah koneksi. Nah, koneksi. Apakah dia berjalan? Apa sedang menunggu? Dan di kolom keenam yaitu PID. Di sini program ID ya. Lanjut kita ke perintah sudo ps min elf atau grep 395 ya. Oke. Di sini menampilkan sebuah program yang dari 746, 697. Command filter ball lines. Oke, langsung aja program Gigs ya. Iya. Di sini kita ke langkah selanjutnya yaitu menggunakan telnet untuk mengetes TCP service. Di bagian pertama kita kan sudah ketahui ya, Gigs itu kan sudah berjalan di port 80 TCP. Coba kita akan menggunakan Gigs program menggunakan command telnet untuk menyambungkan ke localhost menggunakan port 80 TCP. Oke. Langsung saja kita coba. Trying to connect ya IP address. Oke, escape karakter. Masukin saja apa saja. Nah, karena kita sudah masuk, dia menampilkan request yang berupa halaman HTML. Oke. Coba kita menggunakan port 22, apa yang terjadi? Tetap kita bisa masuk ke port 22. Kalau di sini dijelasin. Oh, coba deh. Invalid SSH identifikasi string. Karena sebuah connection. Coba kita masukin. Yang pertama apa? SADF. Oh, bisa. Di sini dijelasin nested untuk di port 22 menggunakan telnet to connect it dan SSH service untuk mengizinkan administrator to connect to remote computer currently below itu output. Coba kita menggunakan port 68 ya. Unable to connect to remote access, connection ditolak. Oke. Selanjutnya kita akan membahas lab kedua.
Lab kedua yaitu mengetahui lokasi files. Tujuan lab ini yaitu untuk melihat gambaran apa aja yang ada di file. Yang kedua mengetahui lokasi file sistem yang tidak diketahui, dan ketiga memonitoring sebuah file secara real time. Untuk ke bagian pertama, kita akan masuk ke web server log. Ini sih sebuah catatan web server ya. Sebagai contohnya di sini menggunakan Apache. Langsung saja kita praktekkan. Nah, untuk perintah cat ini sebuah perintah di Linux yang artinya menampilkan. Masuk ke directory var, ke log, habis itu ke file yang bernama logstash-tutorial.log. Kita lihat. Nah, di sini sebuah request dari file tersebut, dan kita melihat catatan apa saja yang terjadi di dalamnya. Langkah kedua, kita melihat operating system, sebuah operating system catatannya ya. Nah, kita perintah enter. Kita lihat bawahnya lagi. Kita ctrl-c untuk menghentikannya. Lanjut ke step. Oke, lanjut ke part bagian 2. Mengetahui sebuah file di sistem yang kita tidak ketahui. Oke, langsung saja. Sebelumnya kan di workstation ini yang sedang saya pakai ini sudah terinstall yang namanya web server yang namanya Nginx, yaitu sebuah web server. Di sini kita memasukkan sebuah perintah main.nginx yang artinya perintah main ini untuk menampilkan buku catatan Nginx. Oke, langsung saja main Nginx. Ini sebuah perintah untuk melihat, ini sebuah panduan untuk menggunakan Nginx. Langsung saja kita keluarin. Quit. Sebelum melihat file dalam Nginx, kita gunakan perintah ps dan grep command untuk memastikan Nginx itu berjalan di virtual machine kita. Oke Pak, langsung aja. Sedang berjalan, ya, program sedang berjalan. Coba kita lihat apakah Nginx itu ada di file directory kita. ls min etc. Nginx di mana kamu Nginx? Nah, ada ya. File bernama Nginx. Coba kita masukkan di sini, dijelaskan Nginx folder di bawah dari ITC itu ada beberapa keluaran yang harus menggunakan ls. Di sini kita akan menemukan sebuah number files yang termasuk dari nama Nginx config. Coba kita masukkan ya. Yaps. Lanjut. Di sini kita akan menggunakan perintah cat untuk melihat file yang ada di dalam folder Nginx.
.config. Nah, di sini dilihat ya kan, server sedang berjalan. Oke. Lanjut aja, kita langsung melihat melihat apa aja yang ada di dalam file directory ini. Di sini gigs, kita highlight gigs. Dapat file gigs. Oke, langsung sudah kita menggunakan sudo ls gigs. Oke. Langkah bagian ketiga yaitu monitoring log files secara real time ya. Di sini kita akan menggunakan comment tile yang berfungsi untuk menampilkan perintah dari teks file yang kita jalani. Tile ini akan menampilkan setidaknya 10 baris teks file. Coba kita jalankan sudo tile log. Coba kita lihat, karena kita tidak melihat lebih dari 5 baris. Min N5. Kamu bisa menggunakan tel command with app sebagai option untuk memonitoring gig access login secara real time. Coba kita pakai. Tidak ada yang terjadi ya. .0.0.1. Welcome to Gigs. Ya, oke, ini sebuah web server ya. Karena kita udah menginstal Gigs, kalau kita masukin IP address kita, pasti keluarannya welcome to Gigs. Gitu. Selanjutnya kita ke bagian kedua, bonus tool yang bernama Journal CTL. Karena Arch Linux edition sebagai minimalis simple. Di terminal Windows option to display our journal log interest. Oke, coba kita lihat. Clear. Enter. Reach target. Keren. Di jurnal CTL ini include beberapa tambahan, yaitu min B. Min B ini sebagai pilihan untuk menampilkan
boot relasi log yang sudah diisi. Ini saja sudah. Oke, remote disable. Untuk melihat baris yang terakhir yang sedang kita pakai, coba tambahkan -1 tuh comment above di antara itu, di antara -1 untuk melihat baris. Coba kita lihat pakai sudah. Tidak jadi, kenapa bisa? Oke. Kita menggunakan list boot. Coba kita lihat. Tulis manual ya. Jurnal kita menulis oke, kita lihat mintanya. Banyak. Dan seterusnya ya guys. Oke, langsung aja ya kita ke lab ketiga. Lab ketiga itu menavigasi sebuah file system dan perizinan di Linux. Tujuan lab ini yaitu kita menjelajahi file system yang ada di Linux, perizinan file, dan simbol link atau sebuah other special file, comment spesial ya yang ada di file. Oke, langsung aja ke bagian pertama. Kita akan mengeksplor file system yang ada di Linux. Langkah pertama sudah kita lakukan. Langsung saja langkah kedua, menampilkan file system yang sedang dipakai. Oke. LSBLK ini sebuah komen untuk menampilkan device apa saja yang sudah terpasang di komputer kita. Nah, karena saya memakai sebuah disk, sebuah storage yaitu SSD 120 GB, dan di sini sudah disetting oleh workstation-nya. Di lokal C-nya itu ada 10 GB dan lokal D-nya ada 10 GB. Kita menggunakan perintah mount untuk menampilkan sebuah informasi secara detail yang sedang kita pakai di file system CyberOps Workstation VM. Kita lihat. Oke, lanjut. Mount kita jalankan perintah mount sekali lagi dan kita menambahkan perintah grep untuk memfilter sebuah keluaran dan hanya menampilkan sebuah root file system. Oke. Terjadi. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja kita ke step ketiga secara manuali.
melihat melihat file yang terpasang di VM dan yang tidak terpasang di file system. Kita akan menggunakan perintah ls-l untuk memverifikasi direktori second drive di analisis home directory. Oke, langsung saja kita gunakan perintah cd ls-l second drive. Kita akan membuat sebuah file baru yang bernama second drive. Coba di script does not exist is the zip. Coba pakai second. Cannot create directory secondary file access ya, karena file sudah ada ya. Jadi kita nggak bisa overwrite. Kita akan menggunakan perintah mount untuk membuat file yang bernama secondary drive directory dengan menggunakan sintaks. Oke, langsung saja. Apakah ada ya? Kita cek drive. Oke, sudah ada ya, karena kita hanya bisa menambahkan jika kita ingin membuat file yang baru yang terpasang di command namis. Oke. Langsung oke, kita langsung ke selanjutnya. Issue mount command with no option. Apa option sekali lagi untuk menampilkan detail informasi about partisi kita sebelumnya, dan kita akan menggunakan perintah grep menampilkan hanya dep sdx file system. Oke. Mounting file system is just a simple. Make sure you change. Pastikan kamu mengubah direktori keluar dulu sebelum menggunakan perintah mount. Oke. Oke. Jadi langsung saja kita ke part kedua ya, bagian kedua, file permission ya. Perizinan file. Langkah pertama kita akan memvisualisasikan dan mengubah sebuah perizinan file. Kita langsung saja masukkan perintah cdlab yang berfungsi untuk berpindah ke lab yang bernama support file system scripts. Langsung kita menampilkan -l. Di sini saveops.mn. Oke, saveops.mn. Permission for development kita menggunakan main error untuk rewrite ya. Oke. Kita masukkan perintah touch command. Perintah ini sangat sederhana ya untuk membuat sebuah file kosong. Sebuah file folder kosong. Di sini kita ditolak ya, Kak. Cannot touch. Tidak bisa membuat baru. Perizinan ditolak. Kenapa perizinan ditolak? The person owner sheet accountant maintain directory explain what happen. Berarti kita memakai yang namanya ls main ld mount.
mnt ya. Oh, kita harus nulis manual secara manual. Directory oke menti. What can be done per touch so command. Coba kita masukkan lagi. Perintah cd. Oke, masuk. Kita masukkan chmod. Kita chmod. Harus space ulang. 665 my file.txt comment not found. Second drive. .txt. Astaga, pantesan. Oke, file.txt ya. Sudah kita ubah. Langkah selanjutnya kita akan menggunakan command count yang berfungsi untuk mengubah kepemilikan file di directory. Isunya kita menggunakan command ini untuk membuat sebuah root owner maple.txt. Coba kita masukkan. Missing operand after analysis file.txt. Sudo on analyze my file.txt. Oh, oke. Missing operand after analysis. Coba kita lihat analysis root. Kita masukin test, kita cat my file.txt. Oke, this is strong. Oke, kita akan masuk ke directory dan perizinan. Kita masuk langsung saja pindahkan ke folder support files. Kita lihat isinya. Selanjutnya kita akan membandingkan perizinan malware directory with dengan minimat service. Malware dan minimat service ya. Oke. Kita langsung ke bagian ketiga, symbolic link atau other special file. Maka pertama kita lihat dulu L. Oh, kita masuk ke directory dev. Wow. Sengaja symbolic link ini di Linux symbolic link di Linux ini sebagai shortcut untuk di tampilan window-nya. Dan di sini ada dua tipe links di Linux, symbolic links dan hard links. Perbedaan keduanya
Yaitu untuk melihat file points dengan file name to another file, untuk ke file yang lain. Coba kita buat ya 2 file menggunakan echo. Boleh file.txt. Boleh, oke. File hard, oke. ls min l. Ini yang file yang sudah kita buat. Kita pindahkan. Dua. Terus kita tampilkan file file 1. Kenapa tidak bisa? Oh, karena kita belum melakukan perintah in s untuk membuat simbol link to file. Oke. Kan dulu. Add file. In target no such file or directory. File.txt field symbolic. Oke. Fungsinya sih gampang aja ya untuk melihat dengan menambahkan simbol seperti ini ya. Dah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.